Pada posisi 1 tahun menjelang muhasabah sebetulnya nggak ada masalah. Kalau posisi di Bali kan idem dito itu 11-12. Tapi ada ring satunya dia ngompor-ngompori asalnya begitu. Zaman saya dulu di KPU begitu mau ada konflik pilkada kita yang turun langsung. Saya biarkan anak buah jangan. Pemirsa, salam paradoksis. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas hal yang sangat substansial bagi perkembangan umat Hindu Indonesia. Kita telah kedatangan seorang sahabat lama saya, Bli Gusti Putuarte. Beliau adalah bagi yang belum tahu, terutama adik-adik nih di Gen Z dan milenial, KPU Bali tahun 2003-2007, terus 2007 sampai 2012 bertugas di KPU Pusat ya. Nah, beliau di 2017 sangat tenar nih di seluruh media nasional dengan penasehat Ahokers nih. Begitu juga di beberapa sidang MK terakhir ini, beliau banyak diliput. Nah, saat ini kita akan ajak beliau tidak langsung ke landscape politik nasional, melainkan politik agama, politik religi, terutama terkait dengan dualitas PHDI kita nih, yang sudah lebih rasanya dari 8 bulan ya. Kita terkatung-katung, terutama umat Hindu Indonesia, terkatung-katung tanpa kejelasan PHDI mana sebenarnya yang legal. Bli, kita mulai saja, langsung saja kita tentang posting Bli di FB beberapa hari terakhir itu, bahwa secara de jure kita tidak memiliki PHDI sesungguhnya. Terus coba bisa Beli jelaskan secara garis besar agar masyarakat tahu nih. Saya cerita dulu asal usulnya kenapa saya posting itu gitu. Saya gelisah. Ada DM segala macam, termasuk ketika kemarin di Sulawesi Tengah dapat laporan-laporan, aduh nggak bisa lagi dapat bantuan dari dari Kementerian Agama kalau pakai label parisade gitu ya. Sehingga kadang-kadang kawan-kawan di daerah itu kan ngakali bantuan itu dengan pakai WHDI ya. Atau lembaga keormasan lain yang badan hukumnya masih sah dan seterusnya. Kemudian seingat saya surat direktur, salah satu direktur di Dirjen Bimas itu tanggal 15 November kan juga menyampaikan bahwa terjadi penundaan bantuan. Kita tidak tahu tahun anggaran ini juga seperti apa, tapi logikanya karena tidak diakui oleh negara, dua-duanya dianggap ilegal, berarti kata kuncinya seluruh dana APBN dan APBD yang seharusnya menjadi hak umat Hindu dan lembaga Hindu di seluruh Indonesia tidak bisa dikucurkan kepada umat Hindu. Sebelum ke sana, Bli, banyak sekali pemirsa kita itu belum tahu apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang mendasari konflik PHDI ini. Kalau dulu misalkan di campuhan dan besakih, sekarang kita menukik ke masalah yang baru, terutama sampradaya. Bisa dijelaskan sedikit, Bli? Sepengetahuan saya begitu kan ribut-ribut ini kan terjadi kemudian ketika kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ya isu sampradaya non sampradaya itu sangat mengemuka di Bali gitu ya. Jadi saya dalam posisi kemudian untuk mengatakan bahwa di antara isu ini, ketika kita berbicara soal isu ini, bagi saya sudahlah beragama yang sudah kita miliki dengan Destri Bali saja sudah lebih dari cukup ya. Dengan seluruh filosofi tradisinya sudah sangat lengkap. Kenapa kita ikut-ikutan lagi dengan style-style yang lain gitu ya? Walaupun saya juga mengakui bahwa keyakinan beragama dengan tata caranya adalah hak setiap orang. Betul. Nah, tapi kalau kita mengambil pada fondasi filosofi dasar negara kita dan seluruh ajaran dari Bung Karno, kan ada kutipan-kutipan Bung Karno yang sudah sangat menggelegar kan. Jadilah engkau Islam Nusantara gitu ya. Betul. Jangan jadi Arab begitu misalnya. Jadilah engkau Hindu Indonesia, jangan jadi India. Artinya apa? Hindu yang kita terima hari ini sudah terasimilasi sedemikian rupa oleh seluruh leluhur kita.
oleh para empu kita yang kita warisi hari ini dengan yang sangat dalam. Sudahlah kita rawat ini. Gitu. Ya, meskipun sebenarnya itu ada catatan bolong ya yang akan kita bahas kemudian. Ya, terus lanjut nih. Nah, itu kemudian mengemuka, ada kelompok yang kemudian anti sampradaya, pro sampradaya dan seterusnya. Tiba-tiba kita juga tidak paham, lalu atas dasar isu itu muncullah kemudian mahasabah luar biasa di Samuan 3 itu gitu kan. Mahasabah. Tapi sebelum itu agar pemirsa juga lebih bisa tercerahkan, memang mungkin catatan atau pengamatan saya lepas, tetapi paling tidak ini bisa menjadi perspektif. Bahwa jauh sebelum isu bakal terjadi mahasabah di ke-12 itu, memang sudah sempat digadang-gadang bahwa Pak Wisnu Bawatenaya tidak akan mencalonkan diri lagi. Gitu. Ini yang kemudian di beberapa kelompok masyarakat, tokoh-tokoh hidup, kemudian memunculkan Pak Putu Dunio untuk kemudian bisa menggantikan beliau. Pada posisi 1 tahun menjelang mahasabah, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kemudian persoalan menjadi berbeda ketika menjelang mendekati mahasabah, ada perkembangan politik yang berbeda, bahwa Pak WBT masih tetap akan mencalonkan diri. Sementara dugaan saya secara politik, Pak Dunio sudah pasang kadang-kadang untuk maju gitu kan. Akhirnya kan seolah-olah antara dua jenderal ini terjadi persaingan terselubung. Nah, itu ranah politiknya. Nah, muncul kemudian letupan di level lokal isu sampradaya, seolah-olah ini mendapat kanal, akhirnya pintu masuk untuk kemudian mengambil poin perpecahan Parisade itu. Itulah kemudian mahasabah dalam tanda kutip luar biasa di Samuan 3 itu, yang saya sejak awal beberapa kali saya membuat status dan memberikan penajaman soal mahasabah luar biasa. Saya katakan tidak legal. Ya, dengan segala rendah hati saya harus katakan saya memang bukan sarjana hukum, tapi 10 tahun jadi divisi hukum di KPU sudah biasa ngurusi mana yang sah tidak sah, partai politik dan seterusnya. Sehingga saya sangat bisa mencermati kenapa kemudian kenapa kemudian Parisade Samuan 3 itu kemudian jelas dari seluruh persyaratan anggaran dasar tidak memenuhi syarat kemudian disebut sebagai mahasabah luar biasa. Dan kemudian kan terbukti. Hanya begitu ada mahasabah ke-12, legalitasnya kemudian disahkan oleh pemerintah. Keluarlah surat Kementerian Hukum dan HAM, itu saja sudah selesai bahwa ini memang tidak sesuai dengan prosedur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hanya saja kalau kita melihat bahwa pemicu awal dari kehadiran mahasabah luar biasa ini karena faktor personal antara persaingan jenderal, rasanya kok naif sekali, Bli. Itu yang saya tidak habis pikir makanya gitu. Saya mohon maaf saya harus mengatakan mungkin kita mulai, tokoh-tokoh muda ini mulai berpikir untuk memberi tempat, maaf sekali lagi, kalau diksi ini saya pakai, sudahlah kita jangan memberi tempat orang tua yang hanya menghabiskan masa pensiunnya untuk ngurusin organisasi dengan tidak ada dedikasi dan fokus tujuan keumatan yang jelas. Oke, kita masuk ke hal yang substansial tentang sampradaya, Bli. Kita tahu bahwa sampradaya ini sebenarnya sangat menjadi permasalahan lah di awal tahun 80-an. Tetapi 20 tahun, 30 tahun berselang, isu itu redup. Kemudian muncul lagi di tahun 2020 ini. Menjelang mahasabah Parisade. Menjelang mahasabah Parisade. Artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu yang tanpa penyebab. Justru kalau misalkan saya melihat secara personal, justru nuansa politik dibandingkan bahaya laten sampradaya itu lebih besar. Dalam bahasa saya ingin mengatakan, ini kan sampradaya hanya dipakai stempel saja. Betul. Stempel saja, pintu masuk kemudian untuk terjadinya pembelahan ini. Bahwa faktanya, pada gerbongnya Pak WBT ada beberapa kawan-kawan di sana yang memang mengikuti ajaran-ajaran itu, apakah Hari Krishna, apakah kemudian Sai Baba dan seterusnya, kita tidak menutup mata. Saya dalam posisi secara personal saya mengatakan saya tidak dalam posisi berhadapan-hadapan. Anda punya keyakinan itu silakan. Tapi sikap filosofi keumatan saya jelas posisi di sini. Tapi kan juga kita tidak boleh tiba-tiba, mohon maaf, isu yang sensitif ini kemudian dipakai ketunggangan politik untuk kemudian saling beradu di lembaga keumatan yang sakral. Justru itu poinnya, Bli. Kita tahu kalau misalkan PHDI itu sorry to say ya, sudah lama lemdak lah. Jadi
dia tidak mempunyai akar yang kuat sebenarnya di masyarakat. Betul. Artinya kalau isu internal dari PHDI ini apapun itu tidak akan sampai men-trigger permasalahan yang demikian luas, kecuali ada instrumen politik legal, terutama dalam hal ini adalah penguasa Bali yang terlibat secara aktif di situ. Itu analisa kasar saya. Menurut beliau gimana? Sepakat. Saya belak-belakan saja di forum ini ya. Saya kecewa dengan Koster. Saya juga kecewa dengan Pak Wisnu Bawatanaya. Jelek-jelek begini, saya sudah pernah ngurusin konflik di seluruh Indonesia berkaitan dengan pilkada. Artinya apa? Manajemen krisis sebagai seorang pemimpin harusnya muncul dalam skala seperti ini. Kalau saya di dalam posisi Parisade, begitu ada letupan sedikit di Bali semacam ini, saya jadi WBT, saya akan datang ke Bali. Saya dudukkan itu semua. Para tokoh itu, baik yang sampradaya, non sampradaya, ayo kita ngomong sama-sama. Tapi pergerakan itu kan tidak ada sama sekali. Pada sisi lain Pak Wayan Koster juga sebagai gubernur juga salah menempatkan diri. Mau sampradaya, mau non sampradaya, itu kan umatnya. Nggak bisa dong dia kemudian harus menyatakan sikap dan memihak, lalu kesannya seperti bukan mengalir daerah yang keluh. Kalau cuma mengalir daerah yang keluh nggak dapat ikan nggak masalah. Ini menyiramin bensin. Jadi berselancar di atas badai. Nah itu masalahnya, menyiramin jadi membesar toh. Kalau saya dalam posisi sebagai seorang Pak Wayan Koster, sama ajak Pak WBT duduk, ayo duduk sama-sama seperti apa. Sehingga kan kemarin sempat luar biasa kan mencekam situasinya sampai di demo, sampai diserang segala macam. Nah ini ngeri nih, kok seperti PKI lagi kita gitu. Kok nggak suka sama orang dibilang PKI gitu misalnya. Nah, dinamika itu yang kemudian menurut saya menjadi pelajaran mahal kita pada hari ini. Bagaimana hati-hati betul ketika mengambil isu-isu sensitif yang kemudian punya potensi membangun konflik di level bawah. Singkat cerita saya mau mengatakan, lepas dari persoalan kita nyaman, tidak nyaman dengan soal sampradaya, tolong jangan ini dipakai sebagai satu senjata politik untuk perebutan kekuasaan di Parisade begitu. Asumsi saya begini, Bli. Artinya ketika misalkan bom Bali, orang tidak analisa orang lupa atas operasi intelligence. Terus terang saja, kita tahu bahwa ketika Bali sebagai destinasi turis dunia, kemudian ketika itu mau new normal, ketika itu diledakkan kembali isu ini. Terus terang gut feeling saya mengatakan bahwa ini bukan skenario yang tanpa dirancang ini, Bli. Nah artinya selain isu politik bahwa kita tahu bahwa ada perebutan DPD di tahun 2012 yang kemudian memberi residu terhadap masalah ini, kita tahu di masyarakat ada AWK, ada Gustiarto dan segala macam. Terus di sisi lain ada hal yang menurut saya itu sangat signifikan. Ini jangan-jangan permainan pihak luar yang memancing sengaja bahaya laten yang kita punya. Saya salah satunya dalam konteks faktor eksternal, saya membaca seperti itu. Masih ingat ketika isu sampradaya non sampradaya ini menyeruak pada level nasional, pada level makro, kan juga ada isu di level agama yang lain, Wahabi, non Wahabi dan sebagainya juga sangat kenceng pada saat itu ya. Jadi seolah-olah itu seluruh isu-isu sensitif yang bersifat primordial semacam ini muncul, dilempar ke ruang publik dan kita kemudian diminta berhadapan-hadapan. Saya ngerinya begini kemudian ketika orang yang memainkan isu ini sangat cakap dia mengambil satu analogi. Dulu PKI paling banyak korbannya di Bali. Kalau kita mainkan isu ini meledak di Bali, habislah Republik ini, kira-kira begitu ya. Ini juga menjadi kegelisahan saya ketika isu ini muncul. Maka saya dalam beberapa status dalam tanda kutip karena kita pernah ngurus negara dan pernah ngurus konflik, agak marah gitu dengan respon para pemimpin-pemimpin kita. Kok tidak soft? Kok tidak cepat memadamkan api, kok bermain. Maka saya mengatakan saya nggak sepakat. Begitu Pak WBT kemudian mencalonkan diri karena saya merasa kemudian beliau gagal mengelola problem ini, nggak pantas mencalonkan diri. Ya termasuk Pak Dunia dengan caranya seperti itu saya juga nggak respect begitu. Nah makanya termasuk Pak Wayan Koster. Nah itulah yang membuat kemudian saya dalam pada posisi saat ini sekarang hanya ada pada proses pembelaan kepada bagaimana kepentingan umat, terutama anggaran negara itu tidak terserap, dan saya merasa harus menjadi trigger untuk mempercepat proses muhasabah ini melalui pembangunan isu seperti sekarang ini, sehingga kemudian masyarakat bisa memperoleh hak-haknya dari negara itu. Betul. Di sisi lain saya melihat bahwa sebenarnya MDA mempunyai peran yang strategis sebagai solusi atau agen yang memberikan solusi atas masalah ini. Tetapi kita tahu juga bahwa
MDA yang harusnya memberi solusi bagi masalah keumatan, menurut banyak pihak justru ikut terlibat dalam gelombang sama. ini. Kalau iya sama. Kalau posisi di Bali kan idem dito itu 11-12. Mau MDA, pemerintah provinsi, pada era Pak Koster itu satu styling lah gitu. Dan kalau boleh saya mengatakan sebetulnya Majelis Desa Adat dengan seluruh infrastruktur desa adat ini kan juga alat politik. Terkooptasi dengan alat politik. Dengan seluruh dinamikanya itu real. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa berharap banyak bahwa kemudian MDA mau ikut nimbrung pada persoalan sampradaya ini juga tidak relevan gitu ya. Tidak dalam porsinya. Memang lebih kepada porsi parisade. Bahwa dia juga ikut berselancar itu saya kira cuma aksesori saja sebagai bagian dari dinamika politik lokal. Terakhir tentang ini Bli, tentang SKB lah. SKB yang ketika itu dikeluarkan oleh MDA dan PHDI Bali ketika itu, kemudian memberikan angin segar justru bagi pelarangan keberadaan sampradaya ini di tingkat lokal. Sebentar kita jawab, Bli, kita jeda sejenak. Inge. Ya, pemirsa Paradoksis, kita lanjut lagi dengan obrolan tentang PHDI Indonesia, PHDI dengan Bli Putu Arte. Kita tadi masih menyisakan permasalahan di SKB ketika itu. Nah, kita tahu bahwa SKB itu dijadikan alat pembenaran lah bagi ormas-ormas entah itu yang mengatasnamakan Desa Bali untuk melakukan penyisiran di masyarakat kita di tingkat grassroots. Terus terang saya teringat dengan kejadian 65 meskipun saya belum lahir, kita tahu bahwa di situ ada SOB istilahnya, Statan Olof en Belleg gitu. Jadi negara dalam kekosongan kekuasaan. Nah, seolah-olah SKB ini dijadikan alat pembenar bagi mereka-mereka yang tidak suka terhadap sampradaya itu untuk melakukan penyisiran. Bagaimana tanggapan berikut? Akhirnya munculnya SKB itu tidak bisa dihindari dengan dinamika konflik semacam ini. Artinya apa? Ini rakyat di bawah kan diadu nih, meledak. Pendukung non sampradaya tinggi, memberikan tekanan kepada pemimpin tuh, baik di level parisade maupun di level eksekutif dan level mereka tidak bisa berkelit toh. Terpaksa mengakomodir dengan munculnya SKB agar bisa lebih redam. Tetapi sayangnya kemudian ini menjadi alat legitimasi untuk memukul lawan konflik. Maka saya mengatakan SKB itu hanya residu, aksesori dari seluruh langkah-langkah politik, langkah-langkah manajemen krisis yang gagal dilaksanakan oleh Parisade Pusat, oleh Gubernur Bali ketika itu. Kalau manajemen krisis ini lebih awal dilakukan dengan cara yang soft, merangkul semua pihak, mengajak mereka duduk bersama, dari hati ke hati berbicara, kurang lebih beginilah. Saya boleh anti sampradaya begitu, tapi paling tidak ngomong Pak Gubernur misalnya Pak. Ini situasinya begini, mohon menahan diri. Jangan dulu ada aktivitas, segala macam. Pasti mereka juga bersedia, sehingga tidak show of force gitu, agar tidak. Tapi kan dialog-dialog pendahuluan di awal ini oleh para pemimpin kita di masa itu tidak dilakukan. Makanya saya marah. Zaman saya dulu di KPU begitu mau ada konflik pilkada, kita yang turun langsung. Saya biarkan anak buah jangan. Kita yang menghadapi konflik itu mana yang bermasalah. Ayo kita duduk di sini. Bareng-bareng dengan segala risikonya. Saya ingin mengatakan proses leadership itu, manajemen krisis itu yang tidak terjadi sehingga kemudian mendapat pintu masuk. Untung kita selamat dari konflik horizontal itu. Di mana peran polisi ketika itu, Bli? Tidak bisa. Polisi karena ini wilayah sensitif, jelas polisi sifatnya hanya menunggu. Ketika misalnya ada potensi seperti kemarin mau ada demo segala macam akan mengamankan. Paling tidak polisi berkomunikasi dengan tokoh-tokoh. Sudahlah jangan banyak-banyak. Nggak bisa, ini wilayah itu. Jadi polisi dalam posisi untuk mencoba mencegah terjadinya konflik, tetapi kan polisi selalu dalam posisi diposisikan oleh para pihak ini sebagai pemadam kebakaran. Kasihan juga polisinya kan. Nah, ketika api itu kemudian bisa dipadamkan lebih besar, kenapa kita harus mengundang polisi kan begitu? Betul. Artinya apa? Artinya memang ada permasalahan keumatan yang belum terselesaikan di level kita sendiri. Di level bawah, tetapi level itu bawah. Kemudian dibuka sebagai satu isu politik dalam kerangka persaingan parisade ini. Ya, dan itu sebenarnya di Bengkulu kan mengambil korban juga yang dulunya orang PDI itu beli tahu kemudian kena isu itu. Siapa namanya? Di Lampung ya. Pak Koheri ya. Yang kemudian tidak lolos karena isu sampradaya itu. Persis. Artinya
kenapa isu ini demikian seksi dimainkan oleh para elit politik? Teori sosial apapun sudah mengatakan kalau mau mecah belah orang main primordial, selesai. Kasus Jakarta, Ahok, PKJ Jakarta sudah menjelaskan. Kasus PKI kan seperti itu juga kejadian masa lalu. Makanya ngeri betul kita kemarin, karena kita mengerti seluruh dinamika sosial yang punya potensi, kita ngeri betul gitu. Nah, sekarang problemnya sudah jadi bergeser. Ini sudah meredup, tapi kan umat kemudian dengan dinamika parisade yang kemudian tidak existing ini, yang kemudian tidak mendapat pelayanan dari negara. Uang ada, dikembalikan. Nah, dikembalikan dipakai umat lain. Mau kemana? Aduh, kasihan dong. Nah, sebelum ke sana Bli, artinya apa? Yang justru para pemainnya ini, oke, taruhlah misalkan di level jenderal tadi oke. Tapi justru yang level sekjen yang menginisiasi justru keberadaan ini kan justru bukan orang yang, mohon maaf, tidak terpelajar, Bli. Tetapi kenapa ini bisa membelah sedemikian besar? Mereka juga punya kepentingan politik praktis. Pak Dunia mungkin tidak secara utuh memahami seluruh dinamika PHDI, tapi ada ring satunya dia ngompor-ngompori asalnya begitu. Sama dengan Pak WBT gitu ya. Sama. Ini dua jenderal ini sebetulnya dalam kutip kalau kita mau jujur mengatakan kan juga korban gitu ya. Korban dari lingkaran dalamnya gitu. Tetapi mereka juga tidak cukup bijak. Untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya malah dapat informasi dari sumber di Jakarta, beberapa jenderal yang aktif dan pensiunan sudah mencoba mempertemukan pada mereka berdua. Tapi kan mereka juga tidak sampai pada satu kesepakatan sampai posisi hari ini gitu. Oke, berarti sesungguhnya kalau ada keinginan dari kedua jenderal itu untuk bertemu, selesai. Tidak sampai ini. Tidak sampai. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan hukum tentang gugat menggugat ini, Bli. Nah, posisi terakhir ini adalah bahwa gugatan dari taruhlah PHDI versi Sampradaya, kita bilang begitu ya, itu memenangkan gugatan atas PHDI-nya WBT. Betul demikiankah? Memenangkan gugatan betul. Artinya surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan PHDI-nya Pak WBT Mahasabah 12 ya, itu kan dibatalkan, lalu diperintahkan untuk dicabut. Melalui tahun 2023 itu tadi. Artinya pemahaman hukum saya begitu dibatalkan, mau diperluasan dimanapun begitu, kan sejak diucapkan itu sudah berlaku. Tidak usah menunggu, artinya putusan itu sudah final, mengikat. Tidak usah itu eksekusi itu lalu menunggu proses pencabutan. Mau ada pencabutan, mau tidak ada pencabutan, pembatalan. Di peraturan MA, nomor 1 tahun 2004 di pasal 8 ada dikatakan bahwa apabila eksekusi MA ini tidak dijalankan, maka dalam waktu 3 bulan dia sudah langsung berlaku. Artinya inkrah. Artinya kalau kita ikuti mainan kawan-kawan yang masih kukuh nih di kubunya WBT mengatakan masih legal, belum dicabut segala macam, atas dasar perma itu gugur juga. Karena begitu 3 bulan. Ini saya pengalaman di KPU dulu. Jadi saya cerita sedikit. Waktu dulu MK-MA gitu, kita hampir ada konflik. Kita mau ikuti MK apa MA? Nah, kita ikuti MK karena di MA, di peraturan MA itu betul dia sudah final mengikat, tapi di situ ada term waktu 3 bulan. Peraturan KPU-nya harus diubah. Saya mengambil keputusan kemudian ikuti MK karena setelah 3 bulan baru kemudian berlaku. Nah, artinya apa? Ini juga sekarang sudah berlaku. Mau dicabut, tidak dicabut, berlaku karena sudah dibatalkan. Posisi hari ini memang tidak ada parisade yang legal. Artinya dengan kata lain, keberhasilan taruhlah gugatan dari PHDI Sampradaya. Pak Dunia, saya lebih enak mengatakan. Mungkin jangan pakai labeling Sampradaya, kita ikut-ikutan jadi. PHDI Pak Dunia ini itu tidak otomatis dilegalkan karena keputusan itu. Tidak. Jadi ini juga ingin menjelaskan apakah kemudian kan ada isu, dengan demikian Pak Dunia diakui. Ketika di TUN pertama Pak WBT menang, di PT TUN menang, legalitasnya masih diakui kok sebagai kepengurusan. Kenapa kemudian, pertanyaannya begini, kenapa Pak Dunia bisa menang di kasasi? Ternyata setelah kita lihat pertimbangan hukumnya, di situ ada narasi yang menyebabkan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Apa itu? Ternyata sudah sedang berjalan
proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kalau menurut prosedur hukum, tunggu dulu ini, baru masuk TUN, baru masuk PT TUN. Nah ini sedang berlangsung, TUN sedang berproses juga sampai kasasi, maka Majelis Hakim mengatakan bahwa ini kesalahan penerapan hukum. Artinya sebetulnya ini persoalan teknis. Nah, jadi bukan substansi. Bukan substansi bahwa mengatakan bahwa parisadenya musyawarah luar biasanya Pak Dunio legal, enggak. Jadi lebih pada persoalan. Tapi kan implikasinya dalam. Hanya kepengurusannya Pak WBT kemudian jadi dibatalkan dan dicabut. Dan kita tidak punya parisade ini hari. Secara de jure. Secara de jure begitu. Implikasi yang lain apa yang membuat kita agak gelisah adalah anggaran terus. Masa kita diam? Ketika teman-teman di bawah dan tokoh-tokoh umat kemudian bikin acara macam-macam, harusnya hak kita dari negara tidak dapat. Saya kritik juga teman-teman yang berlindung hari ini dengan zona nyaman di status quo tetap merasa legal, punya WBT, mendiamkan ini. Oh mereka juga bersalah, membiarkan umat. Apa mereka menikmati? Mohon maaf ya, mau beronani, dengan situasi seperti ini, padahal mereka tidak legal. Dan buktinya mereka tidak bisa ngambil anggaran, membiarkan seperti ini gitu. Posisi Dirjen di sini di mana, Bli? Dengan apalagi dengan SE kemarin itu? Posisi Dirjen saya kira kan tetap konsepnya Kementerian Agama ya. Jadi dia perpanjangan tangan Kementerian Agama. Jadi bahasa hukumnya kira-kira kan jadi pelindung seluruh ormas. Itu clear. Nah, tetapi masuk ke ranah yang sifatnya teknis seperti macam ini nggak bisa. Saya memahami Dirjen. Paling Pak Dirjen bisa memfasilitasi, ayo ketemu segala macam. Saya lebih mungkin melihat sebagai ketokohan sebagai ketokohan seorang tokoh umat Hindu lepas baju Dirjennya. Mengambil inisiatif. Artinya secara personal dia juga punya power. Ya, seharusnya mengambil inisiatif lepas dari persoalan kediri. Tapi ini kan soal berani atau tidak berani. Soal nyali saya kira. Itu. Jadi terakhir ini dengan Pak Dirjen, mudah-mudahan Pak Dirjen dengar podcast kita kali ini. Kebetulan juga satu kampung dengan saya. Jadi Pak Dirjen, ini harapan dari Pak Gusti Putuharto dan kita semua agar ambil peran yang untuk lebih memfasilitasi. Bukan hanya di menunggu saja. Kita lanjut lagi pada edisi sesaat lagi setelah jeda yang satu ini.